Sejak kecil, Tarare telah memiliki nafsu makan luar biasa, dan ketika menginjak usia remaja, ia mampu menghabiskan seperempat dari seekor sapi jantan dengan berat yang hampir setara dengan tubuhnya sendiri dalam satu hari saja. Pada masa itu, orang tuanya sudah tidak mampu lagi menanggung kebutuhan dan akhirnya mengusirnya dari rumah. Selama beberapa tahun setelah itu, ia berkelana di berbagai daerah bersama sekelompok pencuri. Hidup dari hasil mencuri dan mengemis demi mendapatkan makanan, sebelum akhirnya memperoleh pekerjaan sebagai penghibur pembuka bagi seorang pesulap jalanan yang berpergian dari kota ke kota. Dalam pertunjukannya, Tarare menarik perhatian penonton dengan menelan menyumbat botol, batu, serta binatang hidup, bahkan melahap satu keranjang apel utuh secara berhutan. Ia makan dengan lahap yang tak terkendali. Pada tahun 1788, Tarare pindah ke Paris untuk bekerja sebagai pengamen jalanan. Secara umum, pertunjukannya tampak berhasil, tetapi dalam satu kesempatan aksinya gagal dan menyebabkan sumbatan usus parah. Para penonton kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah pulih sepenuhnya, Tarare menawarkan untuk mendemonstrasikan aksinya dengan menelan arloji dan rantai milik dokternya. Sang ahli bedah tidak terkesan dan memperingatkannya bahwa jika ia benar-benar melakukannya, maka ia akan membedah Tarare untuk mengambil kembali barang-barang tersebut. Meski memiliki kebiasaan makan yang luar biasa, Tarare bertubuh ramping dan memiliki tinggi rata-rata. Pada usia 17 tahun, berat badannya hanya sekitar 100 pound atau 40 kg 5 gram. Ia digambarkan memiliki rambut pirang yang sangat lembut, serta mulut yang luar biasa lebar, sekitar 10 cm antara rahangnya ketika terbuka penuh, dengan gigi yang tampak menguning parah dan bibirnya yang hampir tidak terlihat. Ketika belum makan, kulit perutnya begitu kendur hingga ia dapat melilitkannya mengelilingi pinggangnya. Namun ketika perutnya penuh, bagian perutnya menggembung seperti balon raksasa. Kulit pipinya tampak meriput dan menggantung longgar. Dan ketika ditarik, ia mampu menampung hingga 12 butir telur atau apel di dalam mulutnya. Tubuh Tarare terasa panas bila disentuh, dan ia selalu berkeringat deras. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan bau tubuh yang busuk dan menyengat. Bau tersebut digambarkan begitu kuat hingga orang tak sanggup bertahan dalam jarak 20 langkah darinya. Setelah makan, aroma tak sedap itu menjadi jauh lebih parah. Dan uap hangat terlihat keluar dari tubuhnya. Dan ia menjadi lesu disertai sendawa keras serta gerakan rahang seperti sedang menelan. Ia menderita diare kronis yang dikatakan bau busuknya melampaui segala gambaran. Meski mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar, Tarare tidak tampak sering muntah atau bertambah berat badan. Selain kebiasaannya makan yang aneh, orang-orang sejamannya tidak menemukan tanda-tanda gangguan mental atau perilaku abnormal pada dirinya. Selain sifat apatis dan sepenuhnya tanpa semangat atau putus asa. Penyebab dari perilaku Tarare tidak diketahui secara pasti, walau terdapat beberapa kasus serupa yang tercatat pada masa yang sama. Tidak ada satupun subjek selain Tarare yang pernah menjalani autopsi, dan hingga kini belum ditemukan kasus modern yang benar-benar menyerupainya. Pada zaman itu juga Tarare pernah mengikuti dinas militer. Ketika perang koalisi pertama meletus, Tarare bergabung dengan tentara revolusi Prancis. Namun karena Tarare yang sangat suka makan, jatah makanan militer sama sekali tidak mampu memuaskan nafsu makanan yang luar biasa. Ia kerap melakukan berbagai pekerjaan untuk sesama prajurit. Dengan imbalan, sebagian dari jatah mereka dikasihkan kepadanya. Bahkan, mengais sisa-sisa makanan di tumpukan kotoran. Tetapi semua itu tetap tak cukup untuk mengenyangkannya. Hari demi hari, tubuh Tarare semakin memburuk. Akhirnya, Tarare dirawat di rumah sakit militer karena kelelahan yang sangat parah. Ia diberi jatah makanan 4 kali lipat dari biasanya, tetapi rasa laparnya tak juga reda. Ia terus mengais sisa-sisa makanan di got dan tong sampah, memakan makanan sisa pasien lain, bahkan diam-diam masuk ke ruang apoteker untuk melahap tapal yang disimpan di sana. Para dokter militer tidak dapat memahami penyebab dari nafsu makannya yang luar biasa itu. Karena itu, Tarare diperintahkan untuk tetap berada di rumah sakit militer, guna mengikuti serangkaian eksperimen fisiologi yang dirancang oleh dokter kepala ahli bedah rumah sakit tersebut. Dokter ahli bedah tersebut kemudian memutuskan untuk menguji kemampuan makan Tarare. Mereka menyiapkan hidangan lengkap bagi 15 buruh di dekat gerbang rumah sakit.
Meskipun biasanya staf rumah sakit menahan Tarare agar tidak mendekati makanan, kali ini dokter bedah membiarkannya tanpa gangguan. Tarare pun melahap seluruh hidangan, 2 pai daging besar, beberapa piring lemak dan garam, serta 4 galon susu. Kemudian seketika tertidur pulas. Para dokter mencatat bahwa perut Tarare menegang dan mengembung seperti balon besar. Dalam kesempatan lain, Tarare diberi seekor kucing hidup. Tanpa ragu, ia merobek perut kucing itu dengan giginya, meneguk cairan merahnya, lalu memakan seluruh tubuhnya kecuali tulangnya, sebelum akhirnya memutahkan sisa bulu dan kulitnya. Setelah kejadian itu, staf rumah sakit memberinya berbagai hewan lain seperti ular, kadal, dan anak anjing. Semuanya dimakan tanpa sisa. Ia bahkan menelan seekor belut utuh tanpa mengunyah, setelah lebih dulu menghancurkan kepalanya dengan gigi. Setelah beberapa bulan menjalani berbagai percobaan medis, otoritas militer mulai mendesak agar Tarare dikembalikan ke tugas aktif. Dokter bedah yang masih berhasrat melanjutkan penelitiannya terhadap kebiasaan makan dan sistem pencernaan Tarare kemudian mengajukan gagasan kepada jenderal militer bahwa kemampuan serta perilaku unik Tarare dapat dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Sebagai uji coba, sebuah dokumen dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu kecil yang kemudian ditelan oleh Tarare. 2 hari kemudian kotak itu ditemukan kembali di dalam kotorannya, dan naskah di dalamnya masih dalam keadaan terbaca. Dokter bedah lalu mengusulkan kepada jenderal agar Tarare dijadikan kurir militer yang dapat membawa pesan melewati wilayah musuh tanpa risiko ditemukan, bahkan jika tubuhnya diperiksa sekalipun. Tarare kemudian dipanggil oleh jenderal militer untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan para komandan tentara Rehin. Setelah berhasil menelan kotak itu, ia diberi sebuah gerobak berisi sekitar 14 kg paru-paru dan hati sapi mentah sebagai hadiah, yang langsung dilahapnya di depan para jenderal yang menyaksikan. Usai pertunjukan yang berhasil itu, Tarare secara resmi dipekerjakan sebagai mata-mata untuk tentara Rehin. Walaupun jenderal yakin akan kemampuan fisik Tarare dalam membawa pesan di dalam tubuhnya, ia tetap meragukan kondisi mental sang pria dan awalnya enggan mempercayakan dokumen militer penting kepadanya. Sebagai tugas pertamanya, Tarare diperintahkan membawa pesan kepada seorang kolonel Prancis yang ditawan oleh pasukan Prusia. Ia diberitahu bahwa dokumen tersebut amat penting secara strategis. Padahal sebenarnya jenderal hanya menulis pesan singkat yang meminta sang kolonel untuk menginformasi penerimaan surat itu. Dan bila Tarare berhasil, jenderal meminta kepada kolonel untuk mengirimkan balasan berisi informasi mengenai pergerakan pasukan Prusia. Pasukan Prusia adalah nama sebuah kerajaan dan negara bersejarah Jerman yang menjadi kekuatan besar di Eropa. Kemudian, Tarare menyeberangi garis pertahanan Prusia di malam hari dengan menyamar sebagai petani Jerman. Namun karena ia tidak bisa berbahasa Jerman, kecurigaan segera muncul di antara penduduk setempat, yang kemudian melaporkan kepada otoritas Prusia. Ia tertangkap di luar landau. Pemeriksaan dilakukan hingga telanjang dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dan meskipun ia dicambuk oleh para prajurit Prusia, Tarare menolak mengungkap misinya. Ia kemudian dihadapkan kepada komandan Prusia setempat dan kembali bungkam hingga akhirnya dijebloskan ke penjara. Setelah 24 jam penahanan, Tarare menyerah dan mengakui rencana yang dijalaninya. Ia dirantai di sebuah jamban, dan setelah 30 jam sejak kotak itu ditelan, benda tersebut akhirnya keluar dari tubuhnya. Komandan Prusia murka ketika mengetahui bahwa dokumen yang diklaim Tarare berisi intelijen penting ternyata hanyalah pesan kosong. Tarare pun dibawa ke tiang gantungan dan tali sudah dilingkarkan di lehernya. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa komandan Prusia tidak pernah mendapatkan kotak itu, karena Tarare sempat mengambil serta memakan kembali kotoran yang berisi kotak tersebut, sebelum sempat disita oleh pihak Prusia. Pada saat terakhir, komandan Prusia akhirnya mengurungkan eksekusi itu. Tarare diturunkan dari tiang gantungan, dipukuli dengan keras, lalu dilepaskan di dekat garis pertahanan Prancis. Setelah peristiwa itu, Tarare sangat berkeinginan untuk menghindari tugas militer lebih lanjut dan kembali ke rumah sakit. Ia mengatakan kepada Percy bahwa ia bersedia mencoba cara apapun yang mungkin untuk menyembuhkan nafsu makannya yang tak terkendali. Percy mencoba mengobatinya dengan ladanum, tapi tidak membuahkan hasil. Berbagai upaya lanjutan menggunakan cuka anggur dan pil dari tembakau juga gagal sepenuhnya. Setelah kegagalan itu,
Percy memberinya sejumlah besar telur rebus lembut, tetapi nafsu makan Tarare tetap tidak berkurang. Upaya untuk membuatnya menjalani pola makan terkontrol pun tak berhasil. Tarare sering menyelinap keluar dari rumah sakit untuk mencari jeroan di sekitar toko daging. Bahkan berkelahi dengan anjing liar demi potongan daging busuk di selokan, gang, atau tumpukan sampah. Ia juga beberapa kali tertangkap sedang meminum cairan merah dan mencoba memakan jenazah di kamar mayat rumah sakit tersebut. Beberapa dokter mulai meyakini bahwa Tarare mengalami gangguan jiwa dan mendesak agar ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Tetapi Percy yang masih tertarik dengan potensi ilmiah dari kasus itu menolak, sehingga Tarare tetap dirawat di rumah sakit militer. Beberapa waktu kemudian seorang balita berusia 14 bulan dilaporkan hilang dari rumah sakit, dan Tarare segera dicurigai telah memakan anak itu, mengingat riwayatnya yang gemar menelan hewan kecil. Percy tidak dapat atau mungkin tidak mau membelanya, dan para staf rumah sakit pun mengusir Tarare secara paksa. Ia pergi dari rumah sakit itu dan tidak pernah kembali lagi. 4 tahun kemudian, pada tahun 1798, Tesir dari rumah sakit Versailles menghubungi Percy untuk memberitahukan bahwa salah satu pasien mereka ingin menemuinya. Pasien itu ternyata adalah Tarare yang kini terbaring lemah dan tak berdaya di ranjang. Tarare menceritakan kepada Percy bahwa 2 tahun sebelumnya ia telah menelan sebuah garpu emas yang menurutnya kini tersangkut di dalam tubuhnya dan menjadi penyebab kelemahannya. Ia berharap Percy dapat menemukan cara untuk mengeluarkan benda tersebut. Namun Percy segera menyadari bahwa Tarare sebenarnya menderita tuberkulosis. Sebulan kemudian Tarare mulai mengalami diare yang sangat parah yang tak kunjung berhenti, dan tak lama sesudahnya ia meninggal dunia. Jenazahnya membusuk dengan sangat cepat sehingga para ahli bedah rumah sakit menolak untuk melakukan pembedahan. Namun Tesir yang diliputi rasa ingin tahu memutuskan untuk menyelidiki bagaimana kondisi usus Tarare berbeda dari manusia pada umumnya. Ia juga ingin memastikan apakah garpu emas itu benar-benar ada di dalam tubuhnya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kerongkongan Tarare melebar secara tidak normal. Dan ketika rahangnya dibuka, para ahli bedah dapat melihat langsung ke saluran lebar yang menuju ke lambung. Tubuhnya dipenuhi dengan nanah, hati dan kantung empedunya membesar secara tidak wajar, dan lambungnya sangat besar, dipenuhi tukak, serta menembati hampir seluruh rongga perut, dan anehnya garpu emasnya tak pernah ditemukan.